Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini, pagi ini ini yang kedua dengan tema yang saya pikir tetap sama. Tadinya saya kirim ke Pak Yosua kemarin itu 2 tema khotbah yang berbeda. Karena biasanya memang kalau saya khotbah 2 kali di gereja yang sama, di hari yang sama, saya biasanya mempersiapkan khotbahnya beda begitu. Bahkan misalnya sebulan yang lalu saya khotbah di GBI Cikarang, 3 kali di sana, 3-tiganya beda khotbah saya. Maksud saya supaya kalau ada pengerja di sini pemusik gitu, WL Singers kan 2 kali begitu, tidak dengar yang sama begitu, tapi justru diberkati dengan berita firman Tuhan yang berbeda. Yang saya amati dari sejak saya kembali ke Indonesia, kalau khotbahnya sama, pemusik, singers itu bisa keleleran kemana-mana gitu. Karena pikirnya gue udah tahu khotbahnya gitu. Sampai titik komanya aja dia tahu gitu kan. Nah karena itu saya membiasakan begitu. Tapi setelah saya kirim Pak Yosua bilang, Pak sorry temanya bukan itu Pak. Temanya berbeda, baru saya dikirimi, rupanya beliau lupa mengirim temanya baru kemarin malam ya. Kemarin sore lah kurang lebih atau 2 hari lalu. Akhirnya saya tarik balik yang saya kirim gitu kan. Ntar dia contek lagi kan. Oke, puji Tuhan bercanda ya tadi. Oke, mari kita buka slide saya, boleh tayangkan. Kita buka dulu dari Roma 8. Ayat ke-24-25, saya ingin kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta tekun melakukannya. Kalau ibu bapak memperhatikan doa saya tadi memasuki firman, ada 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu supaya kita konsentrasi mendengarkan firman, kemudian kita mengerti apa yang kita dengar, dan berikutnya kita melakukan apa yang kita dengar. Itu selalu saya doakan sebelum pemberitaan firman. Mengapa? Dari sejak saya mengerti hal ini, itu pasti saya doakan sebelum saya berkhotbah. Karena kata taat dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata taat itu punya 3 makna tadi. Taat itu pertama mendengar sungguh-sungguh, mendengar sungguh-sungguh. Dalam bahasa Yunaninya akuo, kalau dalam bahasa Ibraninya adalah shema atau syamah. Yang kemudian berarti dua-duanya sama, mendengar sungguh-sungguh. Nah setelah mendengar sungguh-sungguh, maka kata taat juga berarti mengerti yang didengar. Nah setelah mengerti yang didengar, baru melakukan apa yang didengar sungguh-sungguh dan dimengerti. Jadi kalau ibu bapak datang ke gereja, kemudian lipat tangan begini terus tidur, bahasa roh begitu, roh tidur, maka ibu bapak percaya deh gak mungkin taat. Gak mungkin taat. Omong kosong kalau ibu bapak bilang, Pak saya taat kok biarpun saya tidur di gereja. Gak mungkin. Terus baca Alkitab gitu ya. Ketika tiba pada imamat itu jadi obat tidur yang mujarab. Baca kitab imamat, baca gak boleh begini, gak boleh. Saya punya teman dulu waktu baru-baru mulai sekolah teologi begitu. Baca kitab imamat, bacanya jam 11 malam, aminnya jam 5 pagi. Bablas sampai tidur begitu. Saya berharap di sini tidak ada yang begitu ya, baca Alkitab bangun aminnya besok pagi. Jangan ada yang di sini. Jadi yang pertama, taat itu mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kalau ibu bapak datang ke gereja baca Alkitab, ibu bapak enggak memperhatikan sungguh-sungguh, ya kata orang masuk kanan keluar kiri. Tapi ada juga bahkan belum masuk kanan, balik dia. Jadi nggak lewat, kalau masuk kanan keluar kiri kan lumayan dia lewat kan.
Lumayan ada yang lewat gitu. Ini nggak masuk kanan, tektok gitu. Banyak orang Kristen begitu. Dan karenanya lagunya, aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah-berubah kan? Banyak orang Kristen begitu. Dulu nabok istri, sekarang juga nabok istri. Udah dibaptis tetap aja nabok istri. Mungkin waktu dibaptis badannya tenggelam, tangannya enggak. Tangannya nongol di atas air karenanya tangannya masih suka nabok. Jadi yang pertama tadi mendengar sungguh-sungguh. Tapi mendengar itu baru tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengerti apa yang didengar. Mengerti apa yang didengar. Maka di gereja saya minggu keempat itu ada ibadah pengajaran. Minggu keempat. Dan atau ketiga tergantung keadaan saya. Pokoknya ketiga atau keempat. Jadi saya 4 hari minggu model ibadahnya saya bikin berbeda-beda. Ada minggu pertama perjamuan kudus, minggu kedua praise and worship, nyanyinya panjang, khotbahnya singkat. Kemudian ibadah raya biasa, baru ibadah keempat, ibadah pengajaran. Yang khotbahnya 1 jam seperempat. Dan ada tanya jawab, siapa yang mau berdiskusi tanya jawab boleh di situ. Saya bikin model ibadah di gereja saya seperti itu. Mengapa? Karena saya ingin jemaat yang saya layani mengerti apa yang didengar. Iman yang sejati. Mungkin di awal saya nggak ngerti. Tapi iman yang sejati akan mendorong saya untuk mengerti apa yang saya imani. Jadi kita tidak boleh tetap beriman, nggak ngerti, sampai mati juga nggak ngerti. Itu nggak bisa begitu. Itu bukan iman namanya. Iman yang sejati akan mendorong saya untuk mengerti apa yang saya dengarkan. Maka saya pernah di satu Bible study, saya didatangi oleh salah seorang ya sudah cukup tua, menurut saya sekitar mungkin 55-60. Ditanya, Pak Sigor saya mau tanya tentang ayat ini. Saya katakan kenapa rupanya, saya nggak ngerti ayat ini. Terus saya jelasin, oh itu ya maksudnya, saya baru tahu. Kenapa Pak rupanya, 25 tahun saya baca ayat ini saya nggak ngerti katanya. Terus bilang, Pak kelamaan 25 tahun Pak. Kalau di antara 25 tahun Tuhan datang gimana Pak? Repot kan? Masa Bapak membiarkan diri Bapak nggak mengerti isi Alkitab 1 ayat saja selama 25 tahun? Kemana aja selama ini? Jadi Bapak juga jangan begitu, jangan nggak ngerti firman, ya udah biarin aja nggak ngerti, cari tahu. Iman yang sejati akan mendorong kita mengerti, memaksa kita mencari tahu apa maksudnya. Harus begitu, amin. Jadi kalau ada di sini ibu bapak yang nggak ngerti apa yang saya sampaikan, kalau saya nggak bisa ditanyain, tanya bapak gembala, tanya tim ibadah di sini, tanya yang lebih tahu di sini. Itu harus dilakukan. Nah, tahap pertama mendengar sungguh-sungguh, tahap yang kedua mengerti apa yang didengarkan secara menyeluruh. Setelah itu baru melakukan apa yang didengar sungguh-sungguh, apa yang dipahami secara menyeluruh. Kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Itu prinsipnya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya boleh tayangkan slide saya. Kita lihat konteks dari apa yang kita mau pelajari pada hari ini, Roma 8 ayat 24 sampai 25. Perikop ini diawali dengan di ayat 1 sampai 11 itu hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Dan dipertentangkan dengan hidup dalam daging. Dan kalau Bapak membaca Galatia pasal 5, maka di situ disebutkan buah roh, disebutkan juga perbuatan-perbuatan daging. Maka orang yang hidup dalam roh, dia harus memproduksi buah roh. Nah, kalau baca teks bahasa Indonesia saja, di situ tidak disebut buah-buah roh. Di situ hanya disebut 1, buah roh. Ada 9 di situ disebutkan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Sehingga dengan kata lain itu sebetulnya satu kesatuan. Tidak boleh saya cuma punya kasih tapi tidak punya damai, tidak punya sejahtera. Tidak. Itu satu kesatuan yang dikerjakan oleh roh yang sama menghasilkan 9 karakter dari buah roh tadi. Nah, Paulus adalah sosok rasul yang sangat senang sekali berbicara tentang hidup dalam roh. Bukan hanya Roma 8, bukan hanya Galatia 5. Di Efesus, di Filipi, di Kolose. Dia menjelaskan dengan cara-cara yang berbeda-beda, misalnya dengan manusia baru. Manusia baru adalah orang yang tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup dalam pimpinan roh. Nah, karenanya perikop kita sekarang mesti dilihat dari dasar tadi bahwa ini sedang bicara hidup di dalam roh. Nah, yang kedua, slide saya boleh kembali. Kemudian pasal 8 ayat 12 sampai 17-nya ini bicara pewaris kerajaan Allah dalam Kristus.
Maka dia mau mengatakan begini, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita harus hidup dalam roh, bukan lagi dalam daging. Mengapa? Karena tujuan kita, goal kita, sasaran kita adalah mewariskan kerajaan Allah dalam kekekalan. Dan hidup kita tidak selesai saat kita mati. Tidak, hidup kita tidak selesai saat kita mati. Justru kekekalan hidup itu baru dimulai ketika kita mati. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya begitu bernafsu khotbah, saya lupa memperkenalkan diri. Ibadah pertama tadi saya sudah memperkenalkan diri, ibadah yang kedua belum. Mungkin Ibu Bapak pikir siapa kepala botak itu ya. Nah, Ibu Bapak, nama saya Asigor Sitanggang. Ya, dari namanya Ibu Bapak bisa menebak saya saudaranya Kim Jong Un dari Korea Utara ya. Nah, saya adalah gembala GBI Logos baru 5 tahun. Sebelumnya saya menjadi bagian dari satu gereja besar di GBI. Gereja itu keluar dari GBI, saya memilih keluar dari gereja itu dan tetap berada di GBI. Buat saya nyaman berada di Gereja Bethel Indonesia. Saya menyelesaikan studi STH saya tahun 99 di STT Jakarta dan kemudian MTH saya juga di STT Jakarta, sekarang bernama STFT Jakarta. Itu adalah STT tertua di Indonesia dan bukan menyombongkan diri, STT yang terbaik begitu di Indonesia. Dan kemudian oleh kebaikan Tuhan saya dapat beasiswa dari pemerintah Jerman, dari kalau di Indonesianya seperti LIPI gitu. Atau LPDP kalau sekarang ya. Saya dapat beasiswa dari Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Research Foundation. Saya dapat beasiswa 2009 saya berangkat ke Jerman tapi sendiri dulu karena dapat single scholarship untuk probation time. Kemudian setelah 9 bulan saya diminta mengajukan full family scholarship, saya dapat. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya bawa istri dan anak pertama kami saat itu ke Jerman. 2009 sampai 2015 saya studi PhD di bidang teologi khususnya biblika, lebih khusus lagi perjanjian baru. Dan nanti saya akan sedikit kesaksian tentang anak kami yang kedua yang lahir di Jerman. Saya sudah serahkan fotonya, nanti saya tayangkan. Tadi pagi saya lupa memberikan foto-fotonya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, istri saya tentunya satu tadi ya, nggak boleh lebih kan, anaknya yang 2. Jangan sampai kepleset ngomong istri 2 anak 1 kan bahaya begitu ya. Nah, saya gembala GB Logos di Kelapa Gading 5 tahun yang lalu setelah saya memutuskan keluar dari gereja itu dan saya kemudian mengembalakan gereja. Tetapi fokus utama saya lebih kepada mengajar sebetulnya. Saya pengajar. Dan sejak 2015 saya selesai S3 dari Jerman, Universität Göttingen dekat Hannover, kalau yang tahu Hannover. Maka saya pulang ke Indonesia, saya diminta mengajar di STFT Jakarta. Sejak itu sekitar 9 tahun yang lalu saya mengajar jadi dosen penuh waktu. Dan periode yang lalu saya kepala program doktoral, kepala program S3. Dan sekarang sejak periode yang baru saya jadi kepala pusat kajian biblika. Karena memang kesukaan saya biblika. Itu dulu perkenalannya karena tadi saya lupa menyebutkan nama saya. Baik, boleh kembali ke slide yang berikutnya, yang tadi. Ya, jadi kita dalam 2 pendahuluan tadi, hidup oleh roh, kemudian pewaris kerajaan Allah dalam Kristus. Dan ini menjelaskan sebetulnya goal kita adalah kerajaan kekal. Karenanya Ibu Bapak tidak boleh punya kenyamanan berada di dunia ini. Tidak boleh punya kenyamanan. Tidak boleh betah dengan dunia ini. Semakin Ibu Bapak betah dengan dunia ini, semakin Ibu Bapak akan ketakutan ketika engkau mati. Percayalah, semakin kau nyaman dengan rumahmu, nyaman dengan mobilmu, nyaman dengan pekerjaan, nyaman dengan harta bendamu, nyaman dengan segala apa yang ada dalam kehidupanmu, maka ketika waktunya tiba engkau akan ketakutan mengalaminya. Waktu saya di Jerman, saya menggembalakan GBI juga di kota Frankfurt, GBI Matthäus Frankfurt, 3 tahun terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia. Dan salah satu yang saya kerjakan sebagai pendeta di sana adalah mengunjungi banyak orang. Saya khotbah ke seluruh Eropa, sampai ke Denmark, sampai ke Roma, saya khotbah. Saya juga pelayanan kemana-mana gitu ya. Dan saya seringkali mengunjungi orang di rumah sakit. Dan yang paling senang saya kalau saya ketemu orang di rumah sakit adalah ketika saya bertanya kira-kira kalau mati kemana? Dan kebanyakan orang barat itu ketakutan saat mau mati karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian itu. Nah, karenanya ini jadi satu pokok yang penting Ibu Bapak yang terkasih. Satu pokok yang penting.
Segala hal dalam kehidupan ini relatif. Relatif. Sekarang kita kaya, besok kita bisa miskin. Elon Musk gara-gara saham Tesla drop, dalam satu hari dia pernah kehilangan duit 20 juta dolar. Rupiahkan saja berapa. Dalam satu hari, belum ketika dihitung 1 minggu dia kerugian itu besar sekali. Kemarin waktu Facebook sempat down, Mark Zuckerberg juga kehilangan puluhan juta dolar karena saham drop, karena Facebook down, akhirnya drop berpengaruh pada saham. Dalam satu hari dia bisa kehilangan puluhan juta dolar, yang kalau dikalikan berapa ratus miliar. Gak ada yang bisa dipegang karena semuanya serba relatif. Satu-satunya yang absolut adalah bahwa kita semua akan mati. Ini adalah satu-satunya yang absolut. Nah, karena satu-satunya yang absolut dalam kehidupan, kita harus memperhatikan itu sebetulnya. Kematian tidak boleh kemudian jadi momok yang menakutkan, terus kemudian kita berusaha menghindari. Tidak boleh. Nah, saya mau share. Satu waktu yang lalu, sekitaran setahunan yang lalu, ibu bapak yang terkasih, saya pernah berada di posisi takut mati. Takut mati. Di sini siapa yang berani mati? Ini gak ada yang angkat tangan. Mengerti bahasa Indonesia kah? Siapa yang berani mati? Saya tanya balik deh. Siapa yang takut mati? Itu yang angkat cuma 3 orang. Jadi yang lain netral. Pak abstain pak, ini bukan pemilu. Gak boleh abstain. Siapa yang takut mati? Tuh kan tetap 3 orang lagi kan. Siapa yang berani mati? Tuh gak ada yang angkat tangan juga, berarti sisanya abstain. Nah sekitar setahun yang lalu awal-awal sebelum mama saya meninggal, saya takut mati. Dan saya takut matinya bukan gara-gara apa, saya takut mati anak saya masih kecil-kecil. Istri saya gak kerja, nanti kalau saya mati gimana mereka? Itu yang menguasai pikiran saya. Dan kenapa itu menguasai pikiran saya? Gegaranya satu penatua saya punya penatua, saya pakai sistem penatua majelis. Satu penatua saya, adik iparnya meninggal saat tertidur. Jadi ketika dia tidur malam jam 11, jam 5 pagi sudah tidak bernyawa. Kemudian salah seorang pengerja saya yang lain, adik kandungnya juga begitu. Bahkan jam 4 pagi masih chattingan sama kokonya. Begitu jam 5 mbaknya gedok-gedok pintu begitu, kemudian dibuka udah meninggal. Jam 5 pagi, selisih 1 jam. Nah sebelumnya rekan sekerja saya sama-sama di STT Jakarta, jam 11 dia masih ketik-ketik gitu di ruang kerja, terus istrinya bilang, "Pi, saya tidur duluan ya." "Iya ya tidur duluan, saya masih ada kerjaan." Jam 1 pagi istrinya keluar dari ruangan, suaminya begini di meja kerja. Sudah tidak bernyawa. Maka 3 kejadian itu, 3-tiganya dekat sekali dengan saya, betul-betul dekat dengan saya, dengan penatua hubungannya dekat dengan saya, pengerja saya juga dekat sekali, yang ini bahkan rekan sekerja sesama dosen. Jadi hubungan yang dekat itu membuat ini begitu menguasai pikiran saya, kira-kira kalau sekarang saya tidur, besok pagi saya bangun gak? Ibu bapak saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin kalau nanti malam ibu bapak tidur, besok pagi bangun? Gak ada. Tapi Mazmur Daud bilang apa? Mazmur Daud ada yang bilang tentang itu loh. Aku tidur dan aku percaya bahwa aku tidur dalam penyertaan-Mu sehingga aku bisa bangun pagi. Nah dalam ketakutan itu saya pernah sampai titik itu saya biasa jam 12 baru tidur ibu bapak. Jam 5 saya sudah bangun. Saya tidur itu sehari hanya 5 jam. Kalau lewat 5 jam, 6 jam, 7 jam kepala saya langsung sakit. Saya nggak tidur yang terlalu banyak begitu. Saya tidur jam 12 biasanya. Nah pada momen-momen itu saya bisa jam 1, jam 2 baru tidur. Pernah satu ketika jam 3 saya baru mulai tertidur. Maka ketika jam 3 saya baru mulai tertidur, saya berkata begini, setelah 2-3 bulan bergumul dengan tidur begitu, gak bisa tidur, saya katakan Tuhan gak boleh lagi begini. Maka saya duduk di kursi saya lihat di kasur saya lihat anak perempuan, kemudian istri saya di situ, mereka terlelap, saya duduk, saya bangun, dan saya katakan saya harus bergumul, saya gak boleh lagi begini. Yang ada saya beneran bisa mati kalau gara-gara kayak begini. Akhirnya saya bergumul, ada sekitaran setengah jam gitu saya bergumul, saya berdoa begitu dan saya katakan Tuhan dalam nama Yesus mulai sekarang saya gak mau takut lagi ketika saya tidur. Kalaupun saya mati saya percaya Tuhan jaga istri dan anak-anak saya. Kalaupun saya mati saya percaya Tuhan akan sediakan segala yang terbaik buat mereka berdua. Anak-anak saya dan juga istri saya. Dan saya suka jadikan guyonan sama istri saya. Saya bilang, "Mah, saya takut mati kalau waktu tidur sebetulnya bukan kamu, anak-anak.
Kalau kamu mah masih muda bisa kawin lagi. Ya saya bilang gitu sama istri saya. Saya gak takut sama kamu masih muda. Istri saya orang Minahasa. Cantik, pasti ada yang mau nikahin kamu nanti. Saya sih aman kalau itu. Tapi anak-anak nih, kasihan mereka masih kecil-kecil. Nah setelah saya berdoa bergumul, dalam nama Yesus tidak mau takut lagi. Betul-betul saya gumul setengah jam lebih begitu, selesai jam 4. Saya tertidur, lelap sekali, istri saya sampai bilang saya ngorok. Tapi pas saya lagi tertidur, saya diganggu oleh roh-roh jahat. Saya lagi tidur begini, sebelah kanan saya tiba-tiba ada sosok hitam, sekitar 3-4 meter gitu tingginya. Terus saya lihat begini, saya katakan, kamu ngapain ganggu saya? Pergi sana. Terus saya tidur lagi, terus dia pergi. Setelah itu tiba-tiba di sebelah sini, kamar saya di atas lantai 2 dekat balkon rumah. Di situ di sebelah istri saya tiba-tiba ada kayak tuyul-tuyul kecil gitu main-main 3 orang gitu, 3 tuyul gitu. Saya nengok lagi, saya bilang, ya lu ganggu gua lagi. Pergi dalam nama Yesus, terus pergi. Kali yang ketiga lagi tidur terbangun lagi di depan rumah saya, jalan di depan rumah saya tiba-tiba ada orang berisik sekali seperti kalau sahur gitu. Tapi itu bukan bulan puasa jadi gak mungkin ada yang sahur. Akhirnya saya berdiri dan saya tengking itu semua, terus kemudian saya belajar dari situ. Apa yang saya pelajari? Cara kerja iblis adalah menaruh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di sini. Itu peperangan utamanya. Your mind is your battlefield. Pikiranmu adalah medan peperanganmu. Jadi kenapa saya kemudian mendapatkan itu? Karena iblislah yang naruh pikiran takut mati itu di kepala saya. Iblislah yang naruh semua pikiran itu di sini. Ibu Bapak ingat tidak waktu Tuhan bilang begini kepada para rasul. Menurut orang banyak siapa aku? Petrus mewakili teman-temannya, ada yang bilang kau nabi ini Yohanes Pembaptis. Terus Tuhan bertanya lagi, menurut kalian siapa aku? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka kemudian Tuhan menubuatkan sengsara dan kematiannya. Anak manusia akan ditangkap, diserahkan kepada orang-orang, kemudian akan disiksa, dianiaya, dibunuh, dan pada hari ketiga mati. Apa yang terjadi? Petrus menarik Tuhan ke kanan, ke samping. Terus Petrus bilang apa? Sekali-kali Allah tidak akan mengizinkan itu terjadi padamu. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah iblis. Tapi kalimat berikutnya, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan pikiran Allah. Dengan kata lain, segala pikiran yang bukan dari Allah, dari iblis. Makanya Tuhan bilang, enyahlah iblis. Makanya iblis tampil tuh terutama bukan dengan hantu, genderuwo, setan, gentayangan, bukan. Tapi lewat pikiran. Nah mulai dari sini, pulang dari sini, cek pikiran kita. Pasti banyak yang tidak sesuai firman Allah. Pasti. Dan itulah karya iblis. Jadi iblis jangan digambarkan seperti setan gentayangan. Dulu kalau saya kecil, waktu saya SD lah misalnya, papa saya tinggal di Cempaka Putih, adik papa saya di sebelah sana. Untuk ke rumah adik papa saya, tante saya, itu ada kuburan. Dan biasanya kalau di atas jam 6 sore saya disuruh ke sana, saya ketakutan. Nah kalau saya lewat di situ, saya mesti ngomong, permisi, anak monyet mau lewat. Supaya gak diganggu sama setan-setan yang di situ. Betul kan? Tuh ada yang bilang iya kan. Berarti diajarin juga begitu gitu. Apalagi kalau kebun pisang ya Bu. Tuh iya lagi kan. Padahal ibu bapak yang terkasih, hantu-hantu kita lucu-lucu loh. Kalau di film Mandarin kuno, hantunya kan begini. Kita ajak lari aja kalah dia. Kok takut sama yang begituan? Kalau hantu Thailand, kepala sama ada ininya kan. Kayak leak di Bali. Unyang-unyang. Itu tinggal diketok pakai kentungan aja kan udah kalah gitu. Belum lagi hantu modern di Indonesia. Suster ngesot. Bayangin suster ngesot, dia nyebrang dari sini ke seberang aja. Udah bisa dilindas mobil berapa kali itu dia. Dia nyebrang ke situ tuh bisa dilindas berapa kali. Kok kita takut sama yang begitu-gituan? Hantu jadi lebih banyak sebetulnya roh jahat bekerja di pikiran. Karenanya pikiran itu harus kita kelola dengan baik. Nah Bapak yang terkasih boleh slide saya berikutnya. Nah karenanya teks ini bicara kemuliaan yang akan datang. Jadi kalau saya percaya dalam Kristus, saya memiliki hidup yang baru. Dan hidup yang baru terutama berlaku pada orientasi. Jadi kita reorientasi tujuan kehidupan kita, yaitu kemuliaan kekal. Dan untuk itu pasal 8 ayat 24-25 ini bicara tentang kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan dalam kerajaan kekal Allah.
dalam kerajaan kekal Allah. Nah kita semua merindukan ke sana. Mengapa? Karena tubuh kita ini terbatas, penuh kelemahan. Tidak ada tubuh kita yang sempurna. Setiap kita pasti minimal punya satu kelemahan tubuh. Pasti, minimal satu. Mengapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Adam yang diciptakan harusnya hidup kekal. Gegara jatuh dalam dosa, maka kematian juga masuk ke dalam kehidupan manusia. Sehingga kematian menjadi hal yang absolut. Dan sebelum masuk ke dalam kematian, tubuh kita mengalami degenerasi. Nah, degenerasi itu membuat lemah, kemudian mati. Maka, kalau kita memahami realitas ini, kita mesti memperhatikan bahwa waktu kita mati, ini berdasarkan juga penelitian dari Dr. Sam Parnia di New York University Faculty of Medicine. Dia menangani 5.000 sampai 6.000 pasien yang klinis, yang hampir mati atau mati suri dan juga mati. Begitu di momen-momen terakhirnya. Dan dia berkata bahwa banyak pasien terutama yang mati suri atau yang hampir mati, yang mengalami flashback dari segenap kehidupannya. Flashback segenap kehidupannya. Nah ibu bapak yang terkasih, dalam flashback itu hidup yang katakan 70 tahun itu bisa cepat sekali gitu terpampang dalam pikirannya. Nah karenanya ini penting sekali untuk ibu bapak perhatikan. Waktu kita menjelang ajal, terus mulai grafik tut, 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 mulai begitu. Tapi sebelum tut itu yang mulai begini, pelan-pelan begini. Flashback itu akan membuat kita, yang pertama, menyesali semua yang kita perbuat yang seharusnya tidak kita perbuat. Yang kedua, menyesali semua yang tidak kita perbuat yang seharusnya kita perbuat. Nah dua ini, flashback itu, kalau makin panjang umur kita. Dan ketika makin panjang hal-hal yang sudah kita buat seharusnya tidak kita buat. Dan hal-hal yang kita tidak buat seharusnya kita buat. Itu bayangkan kengeriannya. Harusnya gue gak mukul istri gue, harusnya gue gak maki-maki suami gue, harusnya gue gak jahat sama tetangga, harusnya gue gak begitu sama rekan sekerja dan semua yang lain. Bayangkan kengerian yang timbul di momen itu. Maka penting sekali bagi kita untuk hidup benar. Dan fokus hidup benar adalah berkajang mengarahkan perhatian kita pada akhir, yaitu masuk dalam kemuliaan kekal Allah. Slide berikutnya. Nah Bapak yang terkasih, karenanya di sini dikatakan bahwa Roh menolong kita, mengarahkan diri kita ke sana, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia. Nah ini berarti Roh Allah dan Allah menyediakan segalanya supaya kita bisa sampai di sana. Tapi kita tetap yang harus melangkah untuk tiba di sana. Kita yang harus ambil keputusan dan berjuang ke sana untuk tiba sampai di situ. Karenanya Paulus berkata, perjuanganku bukan melawan darah dan daging. Karenanya juga jangan pernah anggap mertuamu musuhmu, suamimu musuhmu, istrimu musuhmu, anakmu, menantu musuhmu. Jangan sama sekali. Rekan sekerjamu musuhmu. Sekalipun mereka memusuhi kita, kita tidak boleh menganggap mereka musuh. Mengapa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Slide berikutnya, dan karenanya ada 3 hal yang kita mesti pelajari. Lessons to learn yang pertama, berdasarkan apa yang disampaikan, berdasarkan konteks perikop tadi. Yang pertama, victory is God's version of victory. Kemenangan, ketika kita bicara kemenangan, maka haruslah menurut versi Tuhan. Bukan versi kita. Persoalan kita banyak orang percaya adalah kita ketika kita berdoa dalam pergumulan kita bukan hanya berdoa menyampaikan masalah kita, tapi kita seringkali memberi petunjuk kepada Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah kita. Misalnya kalau saya sakit, maka kita akan berdoa untuk kesembuhan kita. Apakah kita pernah bergumul ketika kita sakit? Kita bergumul, mengapa saya sakit? Jangan-jangan kebanyakan makan babi. Babi hong, babi kecap, sate babi, kaki babi, kepala babi, ekor babi. Pokoknya semua bagian babi kita lahap memakannya. Dari situ dampaknya kolesterol naik. Jangan-jangan gara-gara gaya hidup kita. Kita terlalu stres, terlalu depresi. Semua kita pikirin. Dan berbagai macam sebab lainnya. Pernahkah kita bergumul untuk hal itu? Nah ibu bapak yang terkasih, ketika misalnya contoh pergumulan yang paling kontekstual ketika kita sakit. Kita berdoa, kalau saya sakit maka yang saya doakan, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki jadi.
Kalau aku ada salah dan aku gara-gara itu sakit, tunjukkan di mana salahku. Mampukan aku supaya membenahi hidupku. Karena kita boleh saja mengkhotbahkan kesembuhan ilahi. Tapi kita harus terutama mengkhotbahkan kesehatan ilahi. Jaga tubuhmu supaya sehat sehingga hidupmu efektif, efisien untuk Tuhan. Amin. Sekarang bayangkan kalau engkau sakit 3 bulan, 4 bulan, duit habis, waktu habis. Padahal kalau tidak sakit bisa efektif buat Tuhan. Yang berikutnya belum tentu juga ketika kita sakit Tuhan menghendaki menyembuhkan kita. Bisa saja seperti Paulus. Paulus bukan cuma menyembuhkan, sapu tangannya membuat orang diurapi Roh Kudus. Bahkan dia membangkitkan Eutikus yang jatuh terus mati. Paulus membangkitkannya. Tapi bayangkan Paulus yang luar biasa seperti itu. Dan selain Paulus hanya Petrus yang membangkitkan orang mati. Tapi toh ketika dia sakit, dalam legenda sejarah gereja ada yang bilang matanya makin rabun, ada yang bilang kakinya lumpuh, ada yang bilang organ-organ di dalam internis bermasalah. Kemudian ada catatan gambaran rendering dia digotong dengan tandu masuk ke kota Filipi, Efesus dan seterusnya. Yang berarti apa? Ketika dia menyembuhkan banyak orang Tuhan pakai, ketika dia sakit Tuhan malah gak sembuhkan. Di dalam Korintus dia berkata apa? Aku meminta kepada Tuhan berapa kali? 3 kali. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku padaku, sebab dalam kelemahan kasih karuniaku sempurna. Seringkali Tuhan izinkan kelemahan datang, kelemahan demi kelemahan, kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan. Supaya apa? Bergantung pada Tuhan. Paulus kemudian dari situ menyimpulkan, dalam kelemahan aku kuat. Mengapa? Karena secara pribadi dia lemah, tetapi ketika dia lemah dia mengandalkan Tuhan yang kuat. Dan ketika dia lemah mengandalkan Tuhan yang kuat, dia jauh lebih kuat daripada hanya mengandalkan diri sendiri. Karenanya Ibu Bapak yang terkasih, ini poin penting. Boleh kembali kepada slide saya? Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita berkata tingginya bedanya seperti langit dengan bumi. Dan Alkitab juga berkata di Mazmur 94 ayat 11 bahwa rancangan kita itu penuh kegagalan. Rancangan kita penuh kegagalan. Waktu saya mau kuliah ke Jerman, tadi saya cerita 2009. Saya pengen kuliah ke Amerika. Saya sudah dapat beasiswa untuk ambil S3 di Amerika. Ada beberapa universitas termasuk Harvard yang saya daftar. Tapi kemudian sponsor saya 2008 Amerika terkena kolaps ekonomi, resesi begitu. Terus kemudian saya didorong untuk coba ke Jerman. Saya tidak berencana ke Jerman. Saya digoda, dirayu sama beberapa orang. Dan ketika beberapa orang merayu saya ke Jerman, akhirnya saya berpikir jangan-jangan ini kehendak Tuhan. Saya berproses ke Jerman, betul di sini sponsorship dibatalin. Saya malah dapat beasiswa ke Jerman. Bukan yang saya rencanakan kan yang terjadi. Rencana Tuhan yang terjadi. Slide saya berikutnya. Ingat, rencana kita penuh kegagalan. Dan Tuhan adalah Allah yang mahir merencanakan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan itu penuh damai sejahtera. Nah Ibu Bapak yang terkasih sebagai gambaran ya. Saya tadi pagi juga sudah jelaskan. Alam semesta kita luasnya ini 410 non-nilion pangkat 3 tahun cahaya. Non-nilion itu nolnya 30. Kalau pangkat 3 berarti 30 kali 30. 30 kali 30 900 kali 30 lagi 27 ribu nolnya. Kalikan lagi tahun cahaya itu 9,46 triliun. 12 angkanya. Berarti yang sudah 27 ribu nolnya tambahkan lagi kalikan 12 nolnya berapa? Segitulah luasnya alam semesta kita. Segitu luasnya. Dan yang menciptakan adalah Allah. Belum lagi bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan 3.783 km per jam. Kemudian bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 17.000. Kemudian bumi dan bulan mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Kemudian matahari tata surya ternyata mengitari galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 692 km per jam. Galaksi itu sendiri mengitari seluruh alam semesta dengan kecepatan 2,1 juta kilometer per jam. Bayangkan 1 jam yang lalu jarak kita kalau putaran rotasi bumi 17.000. Kalau mengelilingi matahari 107.000 kilometer jarak yang sekarang dengan yang kemarin. Dan bayangkan lagi kalau dihitung lagi dengan jarak-jarak yang tadi segitu jauhnya. Tapi yang ajaib tidak bertabrakan. Nah Ibu Bapak yang terkasih, saya minta izin 5 menit lagi ya. Nah ini, boleh di zoom lagi, ini ada titik putih. Ibu Bapak lihat ya, titik putih.
Ini adalah besarnya bumi di tengah alam semesta yang besar tadi. Setitik ini. Ini bumi. Ini bumi. Kita yang di dalamnya bagaimana? Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, kalau Allah mahir mengelola alam semesta yang sebegitu besar dan sebegitu luas, hampir tak terbatas. Apalagi cuma mengatur hidup kita. Betul kan? Kalau mengatur bumi dengan segala isinya, dengan alam semesta, dengan segala isinya begitu mahir, apalagi kehidupan kita. Nah, satu hal yang lain, kalau bumi sekecil ini, kalau kita berpengaruh nggak untuk alam semesta? Kalau kita nangis, berpengaruh nggak? Kita mati berpengaruh nggak? Enggak. Karena jangan merasa diri terlalu besar hanya karena kedudukan, jabatan, kekayaan dan segala macamnya. Kita lebih kecil dari setitik debu ini dibandingkan alam semesta yang luas. Karenanya percayalah pada Allah yang mampu mengelola alam semesta ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang kedua, iman adalah memainkan peranan yang penting. Iman memiliki peranan yang penting. Dalam relasi kita dengan Allah, iman kepada Allah membawa kita kepada pengampunan. Tanpa iman kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Kemudian darinya iman membuat kita berkenan di hadapan Allah. Kita hanya bisa berkenan kalau kita beriman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan di hadapan Allah. Maka Bapak harus beriman kepada Allah untuk dapat berkenan kepada Allah. Yang berikutnya iman akan membawa kita mengerti kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 40 sampai 42. Kita nggak akan mungkin mengerti apa yang Allah kehendaki kalau kita tidak beriman kepadanya. Kemudian iman sejati akan menghasilkan perbuatan-perbuatan saleh. Dan yang terakhir, iman yang sejati akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini yang dikerjakan iman, mulai dari pengampunan, berkenan, mengerti kehendak Allah, menghasilkan perbuatan yang saleh, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah sehingga nama Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Slide yang terakhir yang berikutnya. Setia sampai akhir. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bagian. Yang pertama, komitmen. Komitmen ini berarti berpegang teguh dengan apa yang diyakini. Menyatukan diri dengan apa yang diyakini. Maka kita berkomitmen dengan apa yang kita percaya. Tuhan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan curiga bahwa Tuhan punya tujuan buruk, negatif, jelek. Tidak. Tujuan-tujuan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tadi poin yang pertama. Maka berkomitmen berarti berpegang, memegang, menyatukan diri dengan itu semua. Yang kedua, gak cukup komitmen. Konsisten. Konsisten definisinya berdiri teguh pada apa yang menjadi sikap. Tidak terombang ambing. Tidak goyah. Lu ngapain gereja, ekonomi lu buruk. Lihat tuh makin ikut Tuhan makin jatuh ekonomi. Saya sering mendengarkan orang berkata, Pak Pendeta saya ikut Tuhan kok makin buruk ekonomi. Gak boleh itu jadi alasan. Yang ketiga, yang terakhir, konsisten. Persisten. Persisten berarti tetap berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa yang diyakini. Apa yang diyakini sekalipun orang-orang melawan. Orang tua misalnya, ngapain lu jadi Kristen? Tinggalin. Gak dapat warisan nanti kalau ikut Tuhan jadi Kristen. Dan seterusnya. Persisten di dalam Tuhan berarti tetap setia. Berpegang teguh kepada Tuhan dengan apa yang menjadi tantangan dan pergumulan. Yang pertama itu adalah selaras dengan apa yang diyakini oleh firman Allah, komitmen. Setelah itu berpegang teguh, persisten. Ketika segala macam datang menghantam pergumulan segala macam dan kemudian persisten. Komitmen, konsisten dan persisten. Itu yang dimaksudkan dengan setia sampai akhir. Dan kalau kita lakukan di situ, kita kemudian akan menikmati ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, saya mau share sedikit kesaksian tentang anak saya. Bolehkah ditayangkan fotonya? Wah, ini semua ya. Anak saya, boleh tayangkan saja nggak apa-apa. Anak saya, nggak apa-apa tayangkan saja semua. Anak saya yang kedua, anak saya pertama Theodore, yang kedua Dorothea. Dorothea itu lahir 25 Februari 2014, 10 tahun yang lalu. Lahir dalam kondisi berat hanya 695 gram, tinggi badan hanya 27 cm, dengan lahir sekitar 25 minggu plus 2 hari, super prematur. Dan dalam kondisi kelahiran yang begitu, mata kanan ke kanan, mata kiri ke kiri. Dan dokter panggil supaya anak saya dilaser 3 kali, kalau tidak anak saya buta. Maka anak saya dilaser.
Dan kalau tidak di laser itu anak saya buta, dan cara lasernya itu di awal tuh pemeriksaan ini ditarik sekuat-kuatnya terus dikasih alat ngejepit begini. Dan dia jerit kesakitan dan saya sampai meneteskan air mata melihat mendengar jeritan anak saya. Nah kemudian setelah 2-3 bulan dalam kondisi itu dokter bilang paru-paru dengan jantungnya ada duktus, ada pembuluh yang harusnya kalau normal hilang, ini enggak, sehingga kemudian jantung memompakan darah yang berlebihan ke paru-paru, paru-paru dibanjiri darah. Dokter katakan kalau enggak hilang-hilang juga pembuluh itu anak saya harus dioperasi. Nah persoalan yang berikutnya adalah anak saya yang komplikasi yang paling berat adalah komplikasi antara pencernaan dengan ususnya. Pencernaan dan ususnya tidak nyambung sehingga apa yang dimakan kadang dibuang, apa yang dimakan itu di stop di sini saja dulu. Kemudian dibuang juga dalam bentuk yang sama. Ya jadi kalau makan bubur, pupnya bubur gitu. Mengapa begitu? Kalau usus itu harusnya bulat begini, ususnya anak saya pipih dan bergesekan. Sehingga gesekan menimbulkan pendarahan, pembusukan. Kemudian di bagian yang lain ususnya selnya tidak berfungsi sehingga tidak bisa menyerap makanan. Akhirnya di banyak tempat ususnya dipotong. Potong jahit, potong jahit, potong jahit, potong jahit, potong jahit. Itu totalnya 33 cm kurang lebih segini. Dan itu bukan di satu tempat, di banyak tempat. Dan total 1/3 yang dipotong. Dan sampai sekarang anak saya tinggal punya 2/3. Jadi itu permanen, nggak bisa memanjang gitu. Ya 2/3 yang tersisa. Nah dalam kondisi parahnya dia dioperasi dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kalau ibu bapak melihat gambar di situ, maka ini yang sebelah sini itu baru dioperasi sekali, tidak dijahit, hanya di plester. Kemudian setelah itu cuma dikasih selang lagi 1. Nah dalam kondisi terburuknya, saya tidak foto karena fotonya bekasnya masih ada sama anak saya sekarang. Dalam kondisi yang terburuknya ada selang 1, yang di tengah itu yang besar itu. Kemudian selang 1, 2, 3. Selang lagi 1, 2, 3, selang lagi di sini untuk pup, selang lagi di sini 13 infus, selang lagi di mulut, selang lagi selang di mulut dan di hidungnya ada, selang di mulut dan selang hidung. Ada 11 selang, yang kalau saya cabut-cabut anak saya mati. Kalau cabut-cabut mati. Dan kemudian ada monitor jantung, monitor paru-paru dengan juga alat pemompa oksigen yang ada di sini. Nah ini waktu mau dibawa ke München. Jadi 8 kali dioperasi di kota Göttingen, kemudian saya dipanggil, tahan di sini saja ya. Saya dipanggil oleh profesor ketua tim dokter di Jerman, di kota saya Göttingen. Dia berkata, Pak anak Anda, kami sudah lakukan yang terbaik, anak Anda tinggal 2-3 minggu lagi mati. Terus saya katakan, terus gimana? Ya udah siapin kuburnya. Terus bagaimana? Ya agamanya apa? Protestan, Katolik, Islam, Protestan. Kalau gitu panggil pendeta untuk kemudian baptis dan kemudian dikubur secara Protestan. Saya panggil teman saya, pendeta Lutheran Jerman, cewek, teman sahabat baik saya. Kemudian anak saya dibaptis di situ, terus kami bicarakan di mana dia dikubur. Dan kemudian saya tanya sama profesor itu, saya katakan, Prof ini bagaimana anak saya? Tinggal tunggu mati dikasih obat penghilang rasa sakit dan penenang, obat bius. Terus saya katakan gak ada lagi kemungkinan yang lain. Ya di Jerman ada research center, pusat penelitian yang berkaitan dengan ini di Berlin, Mannheim dan Munich. Saya katakan mana yang terbaik? Munich. Ya kalau gitu bawa anak saya ke sana. Maka ketika anak saya mau dibawa, ini adalah transportable inkubator buat bisa ditransportasi. Dan anak saya dibawa pakai pesawat ambulans. Dari kota Göttingen terbang, karena Munich itu jaraknya 1000 km, maka dia harus sekitar 1-2 jam naik pesawat, terus dibawa mendarat di situ. Dan di sana dioperasi lagi 5 kali, yang total di Black tadi. Nah dalam pergumulan saya berdoa, Tuhan sembuhkan anak saya, dalam nama Yesus. Satu ketika Tuhan bicara, aku akan menyembuhkan anakmu. Nah kemudian karena saya dosen biblika, saya mengerti bahasa-bahasa biblika, saya bisa beberapa bahasa. Selain Indonesia Batak, saya juga bisa Inggris fasih, saya bisa ngomong Jerman fasih, Perancis, Belanda saya bisa baca tapi tidak bisa ngomong. Kemudian saya bisa baca, saya ngajar bahasa Yunani, saya bisa Latin, Ibrani saya bisa sedikit. Itu semua bahasa yang saya bisa, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi itu membuat saya kemudian jadi logika bahasa saya tajam. Dan ketika di hati saya Roh Allah bilang, aku akan menyembuhkan anakmu, saya berfokus pada kata akan, future tense. Maka kapan? Saya berkata, kapan Tuhan? Nah ketika saya dapat itu awalnya dalam nama Yesus sembuhkan. Tapi lama-lama ketika keadaan makin buruk. Dan tiba pada kata dokter tinggal 2-3 minggu lagi anak saya mati. Maka kemudian ya Tuhan terserah. Kalau engkau mau cabut nyawanya cabut. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi jangan lama-lama. Nah waktu saya doa di sebelah istri saya nangis dengar itu. Dan ketika saya lihat dia nangis, saya berhenti berdoa seperti itu. Kalau doa sama istri saya, dalam nama Yesus sembuhkan.
Tapi kalau nggak ada istri saya, Tuhan terserah Tuhan. Tuhan mau cabut nyawanya silakan. Mau sembuhkan silakan. Itu bukan doa munafik, tapi karena saya sebagai suami tidak mengerti susahnya seorang ibu mengandung anaknya. Makanya suami-suami jangan nakal-nakal. Istrimu mengandung luar biasa untuk anak-anakmu. Ya, camkan ini betul-betul. Maka setelah saya sadar begitu, doa saya seperti itu. Kalau ada istri saya, dalam nama Yesus. Kalau nggak ada istri saya, terserah Tuhan. Nah kemudian dalam proses pergumulan, anak saya nggak jadi mati. Saya tunggu kapan matinya Tuhan. Kapan matinya kok nggak mati-mati. Keadaannya makin buruk. Rambutnya berontok semua, perutnya tambah besar, hitam lagi. Bukan Afrika padahal, hitam begitu. Tapi kemudian di bulan Agustus 2014 setelah 7 bulanan kurang lebih, saya dipanggil dokter di Munich, anak saya boleh dibawa pulang ke kota Göttingen. Maka pakai ambulans Mercedes-Benz, mobil sedan Mercedes dimodifikasi jadi ambulans supaya 3 jam sampai Göttingen. Karena 1000 km kan, jadi harus 300 km lebih gitu. Harus 3 jam sampai, istri saya ikuti ambulans itu. Sampai di Göttingen, dirawat lagi sekitar sebulan, baru setelah itu balik ke apartemen kami. Dan 25 Februari kemarin anak saya merayakan 10 tahun usianya. Dan ini sekarang fotonya. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Ketika saya berdoa, terserah Tuhan, cabut nyawanya boleh, sembuhkan boleh, tapi jangan lama-lama. Tuhan justru berlama-lama. Saya mau beritahu, Tuhan yang paling mahir mengelola hidup kita. Jangan ajari Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi kita naikkan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
yakin dengan sungguh-sungguh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, 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 worship you, Lord. We worship you, Lord. Let every tongue praises your name. Let every knee bow down to you, Lord. Silakan menyembah. Yang mau bermazmur silakan bermazmur. Haleluya, glory, haleluya. Yang berbeban berat serahkan bebanmu kepada Tuhan.
Yang punya pergumulan, serahkan pergumulanmu pada Tuhan. Yang punya masalah, serahkan. Yang sedang jatuh dalam dosa, mengaku di hadapan Tuhan. Haleluya. Flow Holy Spirit, flow Holy Spirit. Touch every heart, touch every heart, Lord. Touch every heart, Lord. Let every tongue worship you, Lord. Let every knee bow to you, because we want to worship you, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy to be praised, oh Lord. Masing-masing silakan berdoa. Silakan berdoa. Silakan. Silakan. Silakan berdoa. Gunakan waktu yang penuh rahmat kasih karunia ini. Apapun pergumulanmu, sampaikan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagimu. He knows the best for you. He knows all the best for you. Receive His grace. Terima anugerahnya. Terima anugerahnya. Haleluya. Engkau yang berdosa berhenti berbuat dosa. Tuhan tidak menghukummu. Tuhan tidak menghukummu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Silakan masih berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami diberkati, kami diubahkan, kami diingatkan kembali Tuhan. Begitu banyak karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Begitu banyak kebaikan mujizat Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan yang kami sudah rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terima dengan iman. Dan kami terima dan kami nyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.